Pihak termohon sudah terima salinannya? Ya, bisa sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Ini hari ini terkait penyitaan handphone dalam kasus aparat tidak netral yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, silakan. Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Menriva, ini mengatakan pihaknya siap menghadapi sidang perdana tersebut. Ia juga menyebut pihaknya akan membawa seluruh barang bukti yang dimiliki untuk menghadapi sidang peradilan. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya selaku tergugat juga menyatakan siap akan hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini. Sebelumnya, Aiman juga melayangkan gugatan pra-peradilan pada Selasa 6 Februari 2024. Selain gugatan pra-peradilan, Aiman sebelumnya juga telah melaporkan dugaan pelanggaran terkait penyitaan HP miliknya ke Propam Polri. Aiman menilai terdapat pelanggaran yang dilakukan penyidik saat menyita HP miliknya ketika sedang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik 2 Subdit 4 Tipit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Yang pertama, objek permohonan, yaitu penyitaan barang bukti berupa satu unit handphone merek Xiaomi model 21073SG warna hitam dengan nomor email dan seterusnya. Yang kedua, satu buah SIM card dengan nomor 0811997099. Yang ketiga, satu buah akun Instagram dengan nama akun Aiman Wicaksono dan seterusnya. Keempat, satu buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com yang telah diubah oleh penyidik dan seterusnya. Berdasarkan penetapan izin penyitaan dari pengadilan nomor 3/Pen/2024/PN Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan laporan yang pertama, laporan polisi nomor LP-B-11-2023-11-2023 Polda Metro Jaya tanggal 13 November 2023 atas nama pelapor Saudara Fikri Fahrudin. Yang kedua, ini laporan ada sampai 6 yang masing-masing dilaporkan dengan pada tanggal 13 November 2023. Kami anggap sudah dibacakan, yang mulia. Yang kedua, dasar permohonan pra-peradilan. 1. Bahwa pra-peradilan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP berbunyi, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum. C. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 2. Bahwa tujuan pra-peradilan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pasal 80 KUHP adalah sebagai berikut. Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Artinya, esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara profesional, tidak sewenang-wenang, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum
sebagaimana diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Bahwa berkenaan dengan permohonan pra-peradilan pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan putusan terkait perluasan ruang lingkup dalam penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang menjadi objek pemeriksaan dalam ranah pra-peradilan. Keempat, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya nomor 21/PUU garis datar 12/2014 tanggal 28 April 2014 berkenaan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Bakhtiar Abdul Fattah. Kami anggap dibacakan, yang mulia. 5. Bahwa merujuk pada angka 1.1.3 dan angka 1.1.4 diktum amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas menegaskan pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 6. Bahwa berdasarkan hal di atas, penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari termohon dan karenanya termasuk dalam objek pra-peradilan, sehingga sudah cukup dapat dijadikan dalil dan alasan hukum bagi pemohon untuk menguji keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh termohon melalui upaya pra-peradilan. Nomor 7 kami anggap dibacakan. Nomor 8 kami anggap dibacakan. Nomor 7 kami anggap dibacakan. Nomor 8, bahwa dari beberapa putusan tersebut di atas semakin memperkuat alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan yang tidak sesuai ketentuan dalam kitab penetapan dari pengadilan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh termohon, sehingga sangat jelas tindakan tersebut telah menimbulkan hak hukum atau konstitusi bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan penyitaan tersebut melalui upaya hukum pra-peradilan. Bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut, apabila pra-peradilan dikaitkan dengan pandangan Surjono Sukanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Seterusnya kami anggap dibacakan. 10. Bahwa upaya penggunaan hak untuk mengajukan pra-peradilan tersebut juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menegaskan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Ya, diteruskan oleh tim kami. Izin melanjutkan yang mulia. 3. Alasan permohonan pra-peradilan.
bahwa pada tanggal 11 November 2023 pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat dengan transkrip pernyataan sebagai berikut. Mas Aiman, silakan Mas. Terima kasih. Ini sudah direkord semua ya. Ini saya umum menyampaikan yang informasi yang belum tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandan yang nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta atau untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ini firm, ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan, bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi. Polres di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres setempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segalalah gerak-gerak aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah. Itu termonitor oleh Polres setempat. Kalau tujuannya baik benar tidak ada masalah. Seperti 2019 untuk dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye, sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Ketika gerak-gerak aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin. Dengan informasi yang tadi pertama saya sampaikan, bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo Gibran, bahkan otomatis ya, mungkin oknum-oknum yang tadi ya juga kemudian bisa melakukan hal serupa. Misalnya, ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dikasuskan, maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu, yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu misalnya. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Nah, saya yakin di situ kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya. Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan tertinggi, termasuk juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, tetap memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya, hal-hal seperti yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Saya berharap itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana baliho Ganjar dicopot, kemudian baliho di Jawa Timur, yang kemudian dikatakan oleh Harian Media Indonesia dibackingi oleh pihak kepolisian di sana. Lalu kemudian ada integrasi CCTV dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres setempat. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu. Dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian
institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi, mari, saya sebagainya juru bicara TPN Ganjar Mahfud 2024, saya himbau pada teman-teman kepolisian untuk tetap netral, tetap menyuarakan nurani, dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. 2. Bahwa sebelum pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023, video angka 1 di atas, pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan pemohon aku dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 14 November 2023. 3. Bahwa pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan serta masih menjabat sebagai pimpinan redaksi Sindo News TV dan wakil pimpinan redaksi iNews TV. Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yang berbunyi, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang mana maksud dari kegiatan jurnalistik tersebut menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 4. Bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh pemohon selama menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis, dan karenanya pemohon mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi atau gagasan tersebut tanpa adanya pelarangan dan garis miring atau intimidasi dari pihak manapun. 5. Bahwa pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT Sun Televisi Network pada tanggal 1 November 2023 dan perusahaan pers berdasarkan surat tanggapan tanggal 6 November 2023 telah mengeluarkan persetujuan cuti kepada pemohon mulai efektif cuti pada tanggal 28 November 2023 dan pemohon tidak lagi menjalankan tugas profesi wartawan sejak tanggal tersebut. 6. Bahwa pemohon sejak tanggal 4 November 2023 telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Perindo dan dari peserta pemilu yang sah. 7. Bahwa selain calon legislatif, pemohon juga mendapatkan tugas sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud mulai efektif bekerja pada tanggal 28 November 2023 pada saat mulai jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU RI. Surat tugas juru bicara TPN dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan surat keputusan nomor sekian yang ditandatangani oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. 8. Bahwa atas pernyataan pemohon pada konferensi pers tanggal 11 November 2023, pemohon dilaporkan oleh 6 orang pelapor berdasarkan kami anggap dibacakan. 9. Bahwa ke-6 pelapor tersebut awalnya melaporkan pemohon dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan garis miring atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan garis miring atau pasal 14 dan garis miring atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang terjadi pada tanggal 11 November 2023 di Menteng, Jakarta Pusat. 10. Bahwa setelah gelar perkara penyelidikan laporan polisi tersebut, kemudian status perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas ternyata tidak memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup, sehingga laporan polisi tersebut hanya terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan garis miring atau pasal 14 ayat 2 dan garis miring atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 11. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa sejak awal termohon mengetahui dan garis miring atau menyadari status pemohon sebagai wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang ITE dikarenakan unsur tanpa hak dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak terpenuhi. Sebab pemohon sebagai wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Pers berhak untuk menyebarkan informasi dari hasil kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 12. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pernyataan staf ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Joko Agung Heriadi pada saat bimbingan teknis atau BIMTEK atau pelatihan untuk pelatih tentang Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia tanggal 27 sampai 28 Februari 2015 di Pusdiklat Kominfo, sebagaimana dikutip dari web resmi berita Kominfo sesuai link dianggap dibacakan, menyatakan menurut Agung, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah memberikan perlindungan bagi wartawan karena adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan adanya unsur tanpa hak, wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Pers tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik. Artinya, wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan Undang-Undang Pers dilindungi haknya. Jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada komplain dari masyarakat terkait penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik, kata Agung saat membuka BIMTEK. 13. Bahwa dengan tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur-unsur dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE tersebut, maka sudah seharusnya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 dan garis miring atau pasal 14 ayat 2 dan garis miring pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juga tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur tindak pidana karena pemohon menyampaikan informasi masih dalam kapasitas sebagai wartawan atau jurnalis. 14. Bahwa pemohon sebagai wartawan atau jurnalis tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pers, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pers. Mengingat Undang-Undang Pers juga merupakan aturan khusus atau spesialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang artinya penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Sehingga dalam proses penyidikan perkara tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pers dan mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. 15. Bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 dan garis miring atau pasal 14 ayat 2 dan garis miring atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana setidak-tidaknya harus memenuhi 3 unsur sebagai berikut.
A. Menyiarkan atau menyebarkan. B. Berita atau pemberitahuan bohong. Dan C. Adanya keonaran. Izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Yang Mulia, saya lanjutkan. 16. Bahwa informasi yang didapatkan oleh pemohon dalam kapasitas sebagai wartawan memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi tersebut melalui saluran media yang tersedia pada saat konferensi pers tanggal 11 November 2023. Hak pemohon menyebarluaskan informasi tersebut telah secara jelas diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pers yang menyebutkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. 17. Bahwa pernyataan pada saat konferensi pers tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong, dikarenakan informasi yang diperoleh oleh pemohon dan kemudian disebarkan oleh pemohon adalah hak pemohon sebagai wartawan yang dijamin oleh Undang-Undang Pers, bahkan sekalipun pemohon tidak memberitahukan identitas narasumber atau sumber informasi tersebut, pemohon tidak dapat dikatakan berbohong karena pemohon sebagai wartawan mempunyai hak tolak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber, dan pemohon berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Pers yang berbunyi, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hal ini telah juga secara tegas diuraikan dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers yang menyebutkan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Sedangkan pasal 8 berbunyi, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. 18. Bahwa pernyataan pemohon tersebut pada tanggal 11 November 2023 sama sekali tidak mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat, karena berita terkait dengan dugaan ketidaknetralan Oknum Polri pada pemilu 2024 tersebut sudah menjadi pemberitaan di media-media nasional sebelum pemohon menyampaikan pada tanggal 11 November 2023 maupun sesudah pemohon menyampaikan tanggal 11 November 2023 tersebut. Adapun media-media yang memberitakan terkait dugaan ketidaknetralan Oknum Polri tersebut sebagai berikut. A. Media Indonesia dengan judul pemasangan baliho diduga libatkan polisi tanggal 10 November 2023. B. Media Indonesia dengan judul instruksi baliho akan diberlakukan di semua daerah tanggal 11 November 2023. C. Majalah Tempo dengan judul Bayangkara Berburu Suara tanggal 4 Desember 2023. B. Podcast Bocor Alus Tempo dengan judul Manuver Polisi dan Kejaksaan memenangkan Prabowo Gibran tanggal 2 Desember 2023. 19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil
maupun syarat material. 20. Bahwa oleh karena pemohon dalam pernyataannya tersebut masih berstatus sebagai wartawan aktif dan masih menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis, maka sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pers dengan terlebih dahulu menguji pelanggaran kode etik jurnalistik di Dewan Pers. 4. Pernyataan oleh termohon cacat formil dan tidak sesuai ketentuan penyitaan dalam pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 pemohon telah dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi di Direskrimsus Polda Metro Jaya dan telah dilaksanakan penyitaan barang bukti oleh termohon berdasarkan penetapan penyita nomor 3 dan seterusnya tertanggal 24 Januari 2024 dan hanya diperlihatkan kepada pemohon dan kuasa hukum pemohon, di mana dalam penetapan penyitaan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. 2. Bahwa penetapan penyitaan nomor 3/pen.sip dan seterusnya tertanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar ketentuan pasal 38 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana yang menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHP sangat jelas dan tegas menyebutkan izin penyitaan wajib atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Artinya, yang berwenang mengeluarkan izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi pula, surat izin penyitaan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada pemohon dan kuasa hukum pemohon tidak menyebutkan kedudukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pelaksana tugas atau pejabat sementara, sehingga surat izin penyitaan tersebut adalah cacat formil dan batal demi hukum. Ketiga, bahwa izin penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diperlihatkan kepada pemohon dan kuasa hukum pemohon dan tertulis jelas dan terang, penyidik hanya diberikan satu barang bukti untuk dilakukan penyitaan, yaitu satu unit handphone merek Xiaomi model 2107113SG. Dilakukan penyitaan yaitu satu unit handphone merek Xiaomi, namun mohon maaf saya lanjutkan, namun di luar dari penetapan izin penyitaan tersebut termohon telah melakukan penyitaan selain dari satu unit handphone tersebut, yaitu sebagai berikut: A. Satu buah SIM card dengan nomor 0811 997 099. B. Satu buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono dengan username dan seterusnya. C. Satu buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com telah diubah oleh penyidik menjadi @cyberpng dan seterusnya. 4. Bahwa selain penyitaan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cacat hukum, termohon juga telah melakukan penyitaan tanpa hak
dan bertentangan dengan izin penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyita 3 barang bukti lainnya yang tidak tercantum dalam penetapan izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila dilihat dari pasal 38 ayat 1 KUHP tersebut, maka termohon telah melakukan pelanggaran formil dalam penyitaan aku sebagai berikut: A. Menggunakan izin penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang yang telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. B. Melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti di luar dari izin penetapan pengadilan yang cacat formil tersebut. 5. Bahwa termohon dalam melakukan penyitaan telah mengakses, menguasai dan merubah password akun Instagram, email dan WhatsApp milik termohon tanpa hak dan melawan hukum, karena dalam izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan izin dan hak kepada penyidik untuk menguasai, mengakses, mengganti password dan menyita akun Instagram, email dan WhatsApp milik termohon, sehingga sudah sangat terang dan jelas termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan pasal 38 ayat 1 KUHP. 6. Bahwa termohon telah melakukan pelanggaran prosedur formil dengan tidak memberikan kepada pemohon salinan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3/Pen, dan seterusnya tertanggal 24 Januari 2024, baik pada saat dilakukan penyitaan pada tanggal 26 Januari 2024 hingga pemohon mengajukan permintaan kepada termohon salinan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Namun, hingga permohonan pra-peradilan ini didaftarkan oleh kuasa pemohon, tidak ada tanggapan dan tidak diberikan kepada pemohon, padahal pemohon memiliki hak untuk diberikan salinan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. 7. Bahwa termohon telah melanggar prosedur formil dengan tidak memberikan salinan berita acara, mengakses akun media sosial Instagram dan email pemohon pada tanggal 26 Januari 2024, meskipun pemohon dan kuasa pemohon telah meminta salinan tersebut. Namun termohon tetap saja tidak memberikan salinan berita acara aku kepada pemohon. 8. Bahwa termohon telah menerbitkan surat penerimaan barang bukti kepada pemohon tertanggal 26 Januari 2024 secara melawan hukum dan cacat formil. Hal ini di dalam surat tanda penerimaan aku tidak dicantumkan dasar hak yang dimiliki oleh penyidik berupa surat perintah penyidikan dan surat izin penyitaan dalam surat tanda terima tersebut untuk menguasai dan menerima 4 barang bukti yang tercantum dalam surat penerimaan aku, yaitu kami anggap dibacakan. 5. Penyitaan oleh termohon melanggar kemerdekaan pers dan hak asasi pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai wartawan sebagaimana dimaksud
pada Undang-Undang Pers. 1. Bahwa terhadap 4 barang bukti perbuatan melawan hukum yang mengesampingkan kemerdekaan pers pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 10 dan pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers, yaitu hak tolak dari pemohon yang berbunyi, kami anggap telah dibacakan. 2. Bahwa 4 barang bukti yang disita dan WhatsApp yang dikuasai oleh termohon merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan informasi dari narasumber pada saat pemohon menjalankan fungsi profesi wartawan, dan melalui 4 barang bukti yang disita ditambah WhatsApp yang dikuasai oleh termohon, terdapat di dalamnya sumber informasi dan identitas narasumber pemohon pada saat menjalankan tugas sebagai wartawan, sehingga pemohon memiliki hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas dari sumber berita yang disampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 11 November 2023. 3. Bahwa penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh termohon bertujuan untuk mendapatkan informasi identitas yang dirahasiakan oleh pemohon merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. 4. Bahwa status pemohon sebagai wartawan aktif sampai tanggal 28 November 2023 dan memiliki hak tolak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers untuk tidak mengungkap nama atau identitas narasumber kepada termohon yang tersimpan di dalam 4 barang bukti yang disita ditambah WhatsApp yang dikuasai termohon telah diperkuat secara tegas oleh Dewan Pers berdasarkan surat Dewan Pers nomor 92/DP/K/Romawi 2/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal penjelasan terkait permohonan perlindungan hak atas status sebagai wartawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. A. Pemohon secara administratif pada tanggal 11 sampai 28 November 2023 berstatus sebagai karyawan di iNews TV PT Sun Techno Television Network. B. Terkait hak tolak, Saudara Aiman memiliki hak tolak sesuai dengan pasal 4 butir 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Jika yang bersangkutan saat melakukan peliputan atau mengambil data sebagai wartawan aktif dan dapat dibuktikan dalam bentuk karya jurnalistik. 5. Bahwa surat dari Dewan Pers Aku telah secara tegas menyatakan pemohon adalah karyawan di iNews TV atau PT Sun Televisi Network dari tanggal 11 sampai dengan 28 November 2023. Pemohon merupakan karyawan yang bekerja sebagai wartawan di iNews TV. Hal ini dibuktikan dari surat iNews TV Group tanggal 6 November 2023 yang memberikan cuti kepada pemohon efektif mulai tanggal 28 November 2023. 6. Bahwa dalam kurun waktu 11 sampai 28 November 2023 pemohon masih aktif dan menjalankan tugas sebagai wartawan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan untuk link YouTube aktivitas dari saudara pemohon. 7. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh termohon atas 4 barang bukti dan ditambah WhatsApp milik pemohon yang digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai wartawan
secara diinginkan oleh termohon sebagaimana secara tegas diatur pada bagian konsiderasi menimbang huruf A yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Selanjutnya kami nyatakan sudah terbaca, sudah dibacakan. Oke. Poin 6. Barang bukti yang disita oleh termohon tidak mempunyai hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pemohon. Penjelasan. Ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada pemohon karena yang dilaporkan oleh pelapor adalah pernyataan pemohon pada konferensi pers di hadapan banyak media, sedangkan pernyataan tersebut tidak disebarkan atau tidak disiarkan melalui 4 barang bukti yang disita oleh penyidik, yaitu 1 unit handphone merek Xiaomi model 210711-3SG warna hitam dengan nomor email kami anggap dibacakan. Kemudian 1 buah SIM card dengan nomor 0811997099. Kemudian 1 buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono dengan username kami anggap dibacakan, dan 1 buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com telah diubah oleh penyidik kami anggap dibacakan, sehingga dengan demikian penyitaan oleh termohon telah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP berbunyi 1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah A. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. D. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Kedua, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan penyitaan terhadap 4 barang bukti dan WhatsApp yang dikuasai oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan penyitaan termohon tidak sah dan melawan hukum. Atas dasar hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in cause Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili pra-peradilan Ekuo berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menetapkan dan menyatakan penetapan penyitaan nomor 3/pen/SID/2024/PN Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, menetapkan dan menyatakan penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone merek Xiaomi model 2107113 SG warna hitam dengan nomor IMEI, kami anggap dibacakan. Kedua, 1 buah SIM card dengan nomor 0811997099. 3, 1 buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono dengan username, kami anggap dibacakan. 4, 1 buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com telah diubah oleh penyidik menjadi, kami anggap dibacakan. Berdasarkan penetapan penyitaan dari pengadilan nomor 3-pen-SID-2024-PN Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum. 4, menetapkan dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari pemohon berupa, kami anggap dibacakan. Mohon maaf, untuk poin 4 yang terakhir saja, dikembalikan kepada pemohon paling lambat 3 hari terhitung sejak adanya putusan pra peradilan ini. 5, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila yang mulia majelis hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pra peradilan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pemohon Dr. Vincentius Menrifa SH MH dan kawan-kawan. Demikian yang mulia. Baik, terhadap pembacaan permohonan yang sudah saudara bacakan tadi, apakah ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya kepada pemohon dan termohon, oleh karena persidangan pra peradilan ini sesuai dengan pasal 82 ayat 1 kita dibatasi waktu, yaitu hanya 7 hari. Mari kita membuat court calendar, ya, rencana persidangan kita supaya perkara ini bisa selesai dalam waktu 7 hari atau kurang, ya. Baik, dengan demikian untuk termohon, kapan mau mengajukan jawabannya? Besok hari Selasa jam 20. Selasa 20 Februari 2024, ya. Jam berapa saudara bisa jawabannya? Jam 10. Oke. Saudara kuasa P apakah mau mengajukan replik atau saat itu juga? Iya yang mulia, kami ajukan. Hari itu juga ya? Sore ya? Beliau jam 10, repliknya sore bisa? Besoknya yang mulia. Iya, maksudnya hari Selasa itu juga, sore, Selasa sore. Jika hari Rabu yang mulia, biar replik duplik itu di hari Rabu aja yang mulia. Di hari Rabu? Iya. Bagaimana kuasa termohon? Oke. Kalaupun memang direncanakan replik duplik di hari Rabu tanggal 21, maka untuk hari Kamisnya kita pembuktian. Betul yang mulia. Jadi pembuktian kedua belah pihak aja sekalian ya. Bisa yang mulia. Izin kami mengajukan ahli yang mulia. Satu ahli aja. 2 orang ahli yang mulia. Jadi saudara pemohon pembuktiannya di hari Kamis, termohon juga bisa di hari Kamis itu juga. Dia ahlinya 2. Nanti hari Jumat kita kesimpulan, nanti Selasa kita putusan. Ya.
Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Yudi Handoyo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang gugatan pra-peradilan juru bicara TPN Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, terkait penyitaan beberapa barang pribadi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan kita ikuti kembali jalannya persidangan berikut ini. Jumatnya sore aja ya, sesudah sholat Jumat gitu ya. Selasa tanggal berapa? 27 ya? Baik, saya ulangi ya. Untuk para pihak, Senin 19 Februari 2024 pembacaan permohonan. Selasa 20 Februari 2024 jawaban dari pihak termohon. Hari Rabu 21 Februari 2024 replik sekaligus duplik. Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pembuktian baik dari pihak pemohon. Ya, tadi kita juga saksikan pemirsa bagaimana pemaparan dari tim kuasa hukum dari Aiman Wicaksono, di mana ini adalah sebuah tanggapan pra-peradilan yang diajukan 20 Februari 2024 mendatang mengenai penyitaan ponsel dan juga bagaimana pengaksesan media sosial dari Aiman Wicaksono, dan pihak kuasa hukum minta hal ini dibatalkan atas nama hukum karena sejauh ini hanya dilindungi, sejauh ini semua yang dilakukan itu berbasiskan pada hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan Hukum, pemirsa. Jumat 23 Februari 2024 kurang lebih jam 14 ya kita lakukan kesimpulan ya. Kemudian hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ya, kita tadi juga saksikan bagaimana kuasa hukum Vincentius Mendrova dan beberapa tim pengacara yang menyampaikan pemaparannya yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang perdana pra-peradilan pada hari ini. Pagi dong, jam pagi. Yang juga dihadiri oleh Aiman Wicaksono, pemirsa. Syukur-syukur hari itu juga bisa, kalaupun tiba pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan memaparkan beberapa keberatan yang dialami oleh Aiman Wicaksono atas penyitaan ponsel dan juga pengaksesan media sosial yang dilakukan aparat. Dan ini adalah bagaimana tanggapan hakim atas paparan yang disampaikan tim kuasa hukum tadi. Cukup, baik, silakan perwakilan dari kuasa pemohon maupun termohon untuk menandatangani kod kalender ini. Silakan Pak, tanda tangan dan nama terang ya. Baik, sudah cukup penggugat, pemohon sudah cukup, termohon sudah cukup. Baik, dengan demikian sidang ditunda hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 10 pagi dengan acara jawaban dari pihak termohon. Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Ya, seperti disampaikan hakim tadi, pemirsa, bagaimana paparan diterima oleh hakim dan sidang pra-peradilan perdana dianggap selesai pada hari ini dan akan ditunda pada 20 Februari 2024 mendatang. Kami segera kembali, tetap bersama kami.